Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotijah, NIM 8603797768. Saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum IPA yang berjudul Jenis dan Bentuk Gelombang. Untuk kegiatan praktikum yang pertama yaitu percobaan jenis-jenis gelombang. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, selingki, yang kedua, kabel listrik, yang ketiga, benang kasur, yang keempat ada karet gelang. Untuk prosedur percobaannya, mari kita saksikan video ini. Untuk yang pertama yaitu gelombang transversal. Gelombang ini arah getarnya yaitu tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Bentuk gelombang ini terdiri dari puncak atau bukit dan lembah. Untuk percobaan yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini memiliki arah getar sejajar atau berimpit dengan arah rambat gelombang. Bentuknya terdiri dari rapatan atau kompresi dan renggangan atau rarefaksi. Ini adalah percobaannya, bisa kita perhatikan. Ketika kita tambahkan karet gelang pada selingki, penambahan karet tidak akan mengubah arah rambat maupun arah getar gelombang tersebut. Pada gelombang transversal, selingki digerakkan ke samping, karet akan bergerak tegak lurus ke kiri dan ke kanan saja. Sedangkan pada gelombang longitudinal, karet akan bergerak searah maju dan mundur saja, membentuk rapatan dan renggangan. Jadi, karet hanya ikut bergetar, tidak ikut berpindah, dan kembali ke posisi semula. Karet akan bergerak sesuai dengan jenis gelombang yang kita buat pada selingki tersebut. Nah, ini bisa kita perhatikan, karetnya tetap pada posisi semula. Sekarang percobaan gelombang pada kabel listrik. Saat kabel listrik diberikan usikan atau digerakkan pada transversal, ketika ujung kabel digerakkan ke kiri dan ke kanan, kabel dapat membentuk gelombang transversal. Namun, bentuk bukit dan lembahnya tidak sejelas atau selentur pada selingki karena material kabel yang kaku dan lebih berat. Kemudian, kabel juga tidak membentuk gelombang longitudinal. Nah, ketika kabel didorong dan ditarik maju searah panjang kabel, tidak terbentuk gelombang longitudinal karena kabel tidak memiliki sifat elastisitas seperti pegas pada selingki untuk meregang dan merapat. Baik, sekarang kita akan melakukan percobaan praktikum yang kedua, yaitu sifat pemantulan gelombang. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati sifat pemantulan gelombang. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, selingki, yang kedua, benang kasur, yang ketiga ada kerikil, kemudian ada bejana atau tempat yang diisi air. Untuk prosedur percobaannya, silakan simak video ini.
Sifat pemantulan gelombang yang pertama yaitu percobaan pada air. Nah, kerikil yang jatuh ini membentuk gelombang transversal. Jika diamati dari samping, permukaan air akan tampak membentuk pola bukit dan lembah yang bergerak menjauhi titik pusat. Nah, ini merupakan percobaan yang bisa kita lakukan untuk membuktikan gelombang transversal. Pada perambatan setengah gelombang ini, medium hanya akan membentuk satu bukit saja atau satu lembah saja. Nah, satu gelombang penuh baru tercapai jika sudah ada satu bukit dan satu lembah. Saat ujung selingki kita ikatkan pada tali, inilah yang disebut dengan ujung bebas. Nah, pada pantulan ini, gelombang berbentuk bukit itu tiba di ujung bebas. Ujung selingki yang longgar akan bergerak naik bebas ke atas. Bukit tersebut akan dipantulkan kembali menuju tangan kita, tetap sebagai bukit, tidak terbalik fasenya atau fase tidak terbalik. Thanks for watching.